Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa dimanapun berada. Hari ini saya akan buat sebuah penjelasan tentang mitomania politik. Bagaimana kebohongan menghancurkan Indonesia. Sejarah mengajarkan kita satu pelajaran keras. Bangsa-bangsa besar bukan dihancurkan oleh musuh dari luar, tapi oleh kebohongan para pemimpin mereka sendiri. Hari ini saya ingin bicara jujur kepada Anda semuanya tentang penyakit berbahaya yang tengah menggerogoti Indonesia, mitomania politik, dan tentang bagaimana seorang pejabat yang dipilih dengan harapan berubah menjadi simbol kebohongan sistematis yang melumpuhkan bangsa ini. Ingat saat Jokowi berkata dengan penuh semangat, "Saya dukung SMK, mobil nasional karya anak bangsa." Kita semua percaya, kita bangga. Tapi di balik layar, SMK ternyata hanya proyek palsu. Bukan mobil nasional, bukan karya murni anak bangsa, melainkan sekedar perakitan dari produk Tiongkok. Penyakit suka berbohong dalam istilah psikologi disebut mitomania. Istilah lainnya pathological lying atau pseudologia fantastica. Orang dengan mitomania berbohong secara kompulsif dan seringkali tanpa alasan yang jelas. Kebohongan mereka biasanya disampaikan berulang-ulang. Kadang-kadang mereka sendiri mulai percaya pada kebohongannya dan bisa bersifat dramatis atau fantastis. Mitomania ini beda ya dari berbohong biasa. Karena mitomania sudah menjadi dorongan psikologis yang sulit dikendalikan dan sering berkaitan dengan gangguan kepribadian seperti narcissistic personality disorder atau antisocial personality disorder. Sekarang saya underline tentang SMK ya, tentu aja ini kan sebuah kasus kebohongan mitomania politik yang sangat legendaris yang dilakukan oleh Jokowi ya. Banyak sekali ketidakcocokan antara janji, klaim, dan realitas seiring berjalannya waktu. Banyak sekali video-video testimoni yang menunjukkan bahwa SMK ini adalah bukti dari mitomania kronis yang diduga terjadi pada Jokowi ya. Pada masa kampanye Pilpres 2014, Jokowi sering sekali mempromosikan SMK sebagai produk lokal yang bisa menggerakkan ekonomi Indonesia. Beliau bahkan sering menyebutkan SMK sebagai contoh dari industri mobil nasional yang dapat bersaing dengan produk luar negeri. Ini dianggap sebagai bukti nyata dari komitmennya untuk memperjuangkan industri dalam negeri. Pernyataan Jokowi pada tahun 2014 yang bikin banyak sekali orang terpesona dengan dia ya. Jokowi sering berkata bahwa SMK akan menjadi tonggak kebangkitan industri mobil nasional dan bahwa mobil ini akan menjadi simbol kemandirian industri Indonesia. Kenyataannya, SMK tidak pernah benar-benar menjadi industri mobil yang mandiri seperti yang dijanjikan, bahkan sampai 2 kali masa jabatan, bahkan sampai 10 tahun. Mobil SMK hanya diproduksi dalam jumlah sangat terbatas dan belum pernah berhasil menembus pasar otomotif Indonesia. Bahkan ya, setelah Jokowi menjabat, pengembangan SMK seperti terhenti dan keberadaan pabrik mobil SMK sangat terbatas diketahui publik. SMK jadinya sering dianggap proyek pencitraan yang lebih banyak dipenuhi dengan janji, tetapi tidak tercapai secara fakta. Indikasi mitomania dalam kasus SMK kelihatan sekali secara sistematis. Pada awalnya, Jokowi membangun narasi SMK sebagai produk unggulan yang akan membawa Indonesia ke dalam industri otomotif global. Padahal dalam praktiknya, mobil SMK tidak pernah menjadi produk dominan dan tidak berhasil menciptakan ekosistem industri otomotif nasional yang berarti. Manipulasi persepsi publik terjadi pada proyek SMK ini. SMK diangkat menjadi simbol nasionalisme ekonomi untuk menunjukkan bahwa Indonesia bisa mandiri dalam hal teknologi dan industri. Namun faktanya sangat jauh dari itu, dengan pengembangan yang terbengkalai. SMK adalah wujud kebohongan untuk mendongkrak citra Jokowi, di mana pada saat itu dia memperkenalkan SMK sebagai produk lokal yang diproduksi oleh anak-anak bangsa yang bisa bersaing dengan merek-merek internasional. Bahkan dia bawa mobil yang dia klaim sebagai mobil SMK dari Solo ke Jakarta untuk kampanyenya.
Pada kenyataannya, SMK tidak memiliki kapasitas untuk bersaing, bahkan untuk memenuhi permintaan pasar domestik. Klaim ini lebih terlihat sebagai pencitraan untuk menunjukkan Jokowi sebagai pemimpin yang peduli terhadap industri dalam negeri, meskipun eksekusinya sangat minim. Apa dampak dari kasus SMK? Kehilangan kepercayaan publik. Banyak orang yang merasa tertipu dengan janji Jokowi tentang SMK. Klaim besar tentang industri mobil nasional terbukti hanya sekedar pencitraan tanpa substansi yang nyata. Ketidakmampuan merealisasikan janji. Ini memperlihatkan bahwa janji-janji yang mengandalkan narasi besar yang dilakukan oleh Jokowi, misalnya menciptakan industri otomotif dalam negeri, bisa berakhir sia-sia jika tidak didukung dengan eksekusi yang jelas dan rencana yang terperinci, yang sama sekali tidak dilakukan oleh Jokowi. Mitomania pada pejabat publik ini, dalam kasus Jokowi ini, kita akan melihat adanya pola di mana Jokowi bicara tentang sesuatu, dalam hal ini misalnya SMK, secara berlebihan untuk menciptakan citra tentang dirinya sebagai pemimpin yang peduli terhadap kemajuan ekonomi Indonesia. Namun ketika proyek ini tidak terwujud, kebohongan tersebut mulai terungkap dan ini merusak kredibilitasnya di mata publik dan dia lakukan berulang-ulang tanpa rasa malu. Bahkan setelah SMK tidak menunjukkan hasil apapun, Jokowi tetap bicara positif, bluffing, berlebihan, hiperbola tentang SMK, mencoba mempertahankan citra seolah-olah proyek ini sukses. Ini menunjukkan pola mitomania, kronis, pola kebohongan yang berulang, sebuah ciri terjadinya mitomania, di mana seseorang merasa perlu untuk mempertahankan narasi yang dibangun dengan kebohongan dan terus dengan kebohongan, meskipun kenyataan menunjukkan sebaliknya. Jadi kasus SMK ini adalah salah satu contoh nyata dari mitomania politik yang diderita oleh Jokowi dan mitomania yang sangat spektakuler. Kita bisa melihat penciptaan narasi besar yang tidak sesuai dengan kenyataan, kebohongan berulang, pengabaian fakta dan realitas yang akhirnya merusak kepercayaan publik dan anehnya dia tidak merasa, sama sekali tidak merasa malu ketika akhirnya SMK ini diketahui oleh semua orang hanya sebagai proyek bohong-bohongan belaka. Kalau seorang pejabat menderita mitomania, itu artinya dia berbohong secara kompulsif, sering tanpa sadar, atau bahkan mulai mempercayai kebohongannya sendiri. Ini berbahaya sekali dalam konteks kepemimpinan publik. Bagaimana kalau seorang pejabat, apalagi pejabat nomor satu di sebuah negara, memiliki penyakit bohong kronis? Maka akhirnya apa? Kebijakan-kebijakan yang dia buat berbasis kebohongan. Karena pejabat tersebut tidak jujur terhadap realitas. Kebijakan yang dibuat bisa berdasarkan data yang salah, asumsi palsu, atau narasi fiktif. Akibatnya apa? Keputusan-keputusan strategis menjadi tidak efektif, membahayakan rakyat, bahkan merusak struktur negara. Akhirnya pemerintah kehilangan kepercayaan publik. Rakyat, media, dan pihak-pihak terkait sulit percaya pada pernyataan pemerintah. Ketidakpercayaan ini mempercepat krisis legitimasi dan bisa berujung pada instabilitas sosial atau kerusuhan yang berulang kali terjadi pada masa pemerintahan Jokowi. Kemudian apalagi yang terjadi yang sangat berbahaya? Terjadinya kerusakan struktur moral. Kalau pemimpin berbohong terus, maka budaya organisasi dan budaya politik di sekitarnya akan ikut rusak. Bawahan belajar bahwa berbohong itu normal, asal selamat, atau asal terlihat bagus, lebih penting daripada kebenaran. Dan ini menciptakan sebuah rezim hipokrit, rezim penuh kemunafikan dan pencitraan semu. Dan apa yang bakal terjadi lagi? Terjadi manipulasi masif dan distorsi sejarah. Pejabat yang menderita mitomania bisa menciptakan narasi palsu tentang sejarah, tentang prestasi, bahkan kegagalan untuk melindungi citra dirinya. Akibatnya, rakyat kehilangan orientasi terhadap realitas karena tidak tahu lagi mana fakta dan mana fiksi. Dan apalagi dampak yang jauh lebih besar, terjadi kebangkrutan peradaban. Dalam skala besar, bangsa yang dipimpin oleh mitomanian akan hancur. Ekonomi runtuh, hukum kehilangan wibawa, pendidikan menjadi propaganda, militer dan aparat tidak lagi membela rakyat, tapi hanya akting untuk melindungi kebohongan seorang pemimpin. Bayangkan kapal besar yang nakodanya selalu salah baca peta,
selalu salah interpretasi cuaca, dan meyakinkan semua orang bahwa kapal itu sedang di jalur yang benar, padahal sedang menuju badai. Jadi bukan hanya dia yang tenggelam, seluruh penumpang di kapal besar itu akan ikut binasa. Kita melihat ya secara lebih detail tentang indikasi mitomania atau kebohongan sistematis yang dilakukan oleh seorang Jokowi. Polanya, dia sering membuat janji manis di awal, kemudian memanipulasi narasi untuk menjaga citra populis, kemudian mengabaikan realitas dan berusaha menutupi dengan propaganda media, dan terus dilakukan pengulangan. Berulang kali terjadi dalam berbagai tema, utang, politik, hukum, pembangunan lingkungan, semua dibohongi oleh dia. Artinya ini sudah terjadi self-delusion, sebuah ciri mitomania yang parah. Jokowi terlihat tetap bicara seolah-olah dia berpihak pada rakyat. Bahkan saat data-data menunjukkan hasil kebalikannya. Seakan-akan ia meyakini narasinya sendiri. Jokowi berjanji tidak menambah utang negara. Faktanya, utang naik hampir 3 kali lipat selama masa pemerintahannya. Jokowi berjanji tidak akan menggunakan APBN untuk IKN. Faktanya, 80% dana pembangunan IKN menggunakan APBN. Jokowi berjanji tidak cawe-cawe pilpres. Faktanya, Mahkamah Konstitusi diintervensi agar anaknya diloloskan. Jokowi berjanji membela wong cilik. Faktanya, buruh dihancurkan lewat Omnibus Law. Jokowi berjanji melindungi lingkungan. Faktanya, hutan-hutan diobral untuk tambang dan sawit. Ini bukan soal satu dua kebohongan biasa loh. Ini adalah pola. Pola kebohongan sistematis yang disebut psikologi sebagai mitomania. Ini adalah penyakit jiwa, di mana pelaku percaya pada kebohongannya sendiri. Akibatnya gimana? Bukan hanya kepercayaan rakyat yang runtuh, tapi seluruh fondasi negara dan hukum akhirnya jadi alat kekuasaan. Ekonomi jadi jebakan utang, masyarakat terbelah menjadi saling benci satu sama lain. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa secara klinis, Jokowi menunjukkan indikasi kuat terjadi mitomania politik pada dirinya. Kebohongannya berulang, pembentukan narasi fiktif berulang, upaya mempertahankan citra dengan propaganda berulang, dan tindakan dan ucapan yang seringkali tidak sinkron berulang-ulang. Apa implikasinya yang terjadi 10 tahun ini? Dekadensi sistemik, kerusakan lembaga hukum, ekonomi, sosial, distrust massal, rakyat sudah tidak percaya lagi pada pejabat. Dan bahaya jangka panjangnya, generasi muda akan tumbuh dalam budaya politik kebohongan. Bagaimana jika prediksi terjadi efek lanjutan jika pola ini dibiarkan? Syukurlah dia hanya 2 kali, tidak berjalan sesuai dengan skenario yang dilakukan sampai 3 periode. Kalau sampai 3 periode, akan terjadi model krisis negara lain seperti Venezuela. Jadi sahabat Dotetiva semuanya, kita sekarang ini hidup dalam trust deficit society. Kita tidak lagi percaya pada pemimpin, pada lembaga, bahkan pada sesama rakyat. Negara ini sedang berjalan di atas jurang tipis. Sedikit lagi kita bisa menyaksikan keruntuhan negara ini seperti Venezuela, seperti yang terjadi pada Zimbabwe. Semua ini bermula dari satu hal kecil, sebuah kebohongan. Bangsa yang besar bukan bangsa yang kaya, bukan bangsa yang modern, tapi bangsa yang berani berkata jujur pada dirinya sendiri. Hari ini kita punya 2 pilihan, diam dan tenggelam dalam kebohongan, atau bangkit, membuka mata, dan memutus rantai dusta ini. Karena masa depan Indonesia bukan ditentukan oleh kebohongan para penguasanya, tapi oleh keberanian kita untuk berkata cukup. Kalau kalian percaya bahwa Indonesia pantas untuk diselamatkan, bagikan video ini. Jadilah bagian dari gelombang kebenaran, kita mulai perubahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.